Inti daripada ajaran Ghafatar itu adalah milad Ibrahim. Milad Ibrahim ini ajaran yang sebetulnya sudah sangat lama. Dari saya SMA, milad Ibrahim ini sudah muncul. Nah, cuman di Indonesia memang belum populer. Nah, awal saya kuliah di Timur Tengah, milad Ibrahim itu sudah muncul. Muncul di Mesir, muncul di Syria. Nah, biasanya muncul di negeri-negeri Islam yang heterogen. Yang ada Muslimnya, ada Yahudinya, ada Kristennya. Nah, jadi agama milad Ibrahim ini maksudnya apa? Yaitu satu pemikiran yang ingin menyatukan agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, dengan alasan apa? Karena agama Islam ini berasal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cucu Nabi Ibrahim. Agama Kristen kata mereka itu berasal dari Nabi Isa. Nabi Isa juga anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, sementara Yahudi menurut mereka asal-muasalnya dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa juga merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Nah, jadi kata mereka kalau Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, nah kenapa kita nggak ikut langsung saja ke Nabi Ibrahim? Jadi mereka melihat kalau begitu Islam, Yahudi, Kristen harus dikembalikan semua ke ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini semua mesti disatukan. Nggak boleh tuh ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, nggak boleh ada. Nah, semuanya dilebur jadi satu menjadi agama Nabi Ibrahim. Makanya disebut millah Ibrahim. Nah, jadi ini sudah populer di negara Arab dari tahun 80-an. Ajaran ini. Dan ketika itu juga Universitas Al-Azhar sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini sesat menyesatkan. Nah, di Indonesia ini baru belakangan muncul sekitar 10-15 tahun terakhir. Nah, baru muncul, baru populer. Nah, sebetulnya Ghafatar menganut daripada ajaran tersebut. Jadi mereka bukan Islam. Nah, kenapa banyak umat Islam yang tertipu? Nah, umat Islam tertipu diantaranya, pertama soal barusan. Semua diurut secara silsilah berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi yang kedua. Nah, mereka bilang Islam itu kan dinun samawi, agama langit. Yahudi itu kan dinun samawi, agama langit. Nasrani itu kan juga dinun samawi, agama langit. Nah, kalau sama-sama agama langit, mesti disatukan dong. Kenapa jadi agama langit bisa ada 3? Nah, karena itu ketiga agama ini menurut mereka sama benarnya. 3-tiganya adalah agama langit dan harus berinduk kepada bapaknya para nabi. Yaitu Nabi Ibrahim. Makanya disebutlah milad Ibrahim. Nah, untuk menjawab ini, maka perlu kita ingatkan kepada umat semua bahwa seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menganut agama Islam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak sekali-kali Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani. Walakin akan tetapi yang namanya Ibrahim itu Hanifan Musliman. Yaitu seorang Muslim yang lurus. Muslim yang Hanif yang lurus. Jadi Al-Quran yang menyatakan bahwa para nabi itu semuanya beragama Islam. Nah, oleh karenanya dinun samawi al-asil, yaitu artinya agama langit sejati hanya satu, yaitu hanya Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Jadi agama langit itu cuma satu yang benar, Islam. Nah, terus muncul pertanyaan. Lalu kenapa Nasrani dan Yahudi disebut agama langit? Saudara, disebut agama langit bukan berarti Yahudi Nasrani betul-betul agama langit. Bukan. Itu min babi taghlib wa takrim.
li as-salati. Jadi maksudnya begini. Yahudi itu asal muasalnya itu kan merupakan pengikut daripada Nabi Musa. Dulunya mereka ikut Nabi Musa alaihissalam, tapi sepeninggal Nabi Musa diselewengkan. Rahib-rahib mereka mengubah-ubah ajaran agama Nabi Musa. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-ubah, yaitu daripada isi kandungan kitab suci. Nah, mereka ubah-ubah, akhirnya mereka disebut Yahudi. Jadi bukan Nabi Musanya yang Yahudi, bukan. Jadi Yahudi itu adalah pengikut Nabi Musa yang tersesat jalan. Adapun pengikut Nabi Musa yang tidak tersesat jalan, mereka mukmin. Mereka mukminun, muslimun, mereka bukan Yahudi. Disebut Yahudi karena mereka sudah menyimpang. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga Nasrani. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka itu semua mukminun, muslimun. Khususnya mereka hawariyun. Mereka-mereka yang menjadi ansor daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian sepeninggal Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, sekian ratus kemudian muncul Paulus yang mengubah-ubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab sucinya diubah, semua diubah. Nah begitu mereka ubah, mereka disebut dalam Al-Quran sebagai Nasara. Mereka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pembela Nabi Isa, sebetulnya mereka enggak membela Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa yang masih lurus, mereka disebut mukmin. Mereka disebut mukmin, muslim. Tapi begitu mereka menyimpang, mereka tidak lagi disebut mukmin, mereka disebut Nasara. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau gitu Nasara dan Yahudi disebut juga agama langit? Sebab mereka punya hubungan, asal-muasalnya punya hubungan dengan agama langit, yaitu dengan agama Islam yang dibawa oleh para nabi mereka. Yahudi punya hubungan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Nasrani punya hubungan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Artinya asal-muasal mereka ini tetap kembali kepada Islam yang sudah diselewengkan. Saudara, nah, kenapa mereka disebut agama langit? Karena mereka punya tali hubungan dengan agama langit yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Tapi sebetulnya mereka tidak lagi menjadi agama langit karena sudah diubah-ubah. Karena sudah masuk pemalsuan. Nah karena itu dinun samawi yang benar hanya satu. Nah karena itu saya tidak setuju kalau kemudian Nasrani dan Yahudi yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang sebenarnya masih disebut sebagai agama langit. Enggak. Yang menjadi agama langit bukan Yahudi. Yang menjadi agama langit adalah agama yang dibawa Nabi Musa. Yang menjadi agama langit bukan Nasrani. Tapi yang menjadi agama langit adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, agama langit yang dibawa Musa diselewengkan oleh Yahudi. Agama langit yang dibawa oleh Isa diselewengkan oleh Yahudi. Agama langit oleh Nasrani. Agama langit yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sampai hari ini masih tetap sebagaimana yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah. Jadi intinya agama langit sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini hanya satu, yaitu agama Islam. Nah, makanya saudara, ketika kalangan liberal mengatakan Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi, bukan agama nenek moyang, bukan agama leluhur, ini satu kesalahan besar. Kenapa saya katakan kesalahan besar? Kalau kita cerita kakek moyang, leluhur, saya mau tanya, kakek moyangnya umat manusia siapa? Ayo jawab yang kompak. Kakek moyangnya umat manusia? Nabi Adam alaihis. Kakek moyangnya bangsa Arab? Nabi Adam. Kakek moyangnya orang Cina? Kakek moyangnya Amerika? Kakek moyangnya Afrika? Kakek moyangnya bangsa Indonesia?
Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Berarti agama kakek moyang? Agama leluhur? Nah, jadi kalau ada yang bilang Islam bukan agama leluhur, leluhur yang mana? Leluhur monyet. Iya, leluhur yang mana yang bukan Islam? Kalau kita bicara Islam agama leluhur, emang Islam agama leluhur. Jadi jangan bilang Islam bukan agama leluhur kami. Leluhur lu siapa? Nah kan leluhur Anda dengan leluhur saya kan sama. Yaitu Nabi Adam. Abuna Adam wa ummuna Hawa. Bapak kita semua adalah Adam alaihissalam. Ibu kita semua adalah Hawa alaihassalam. Jadi kakek moyang kita dan nenek moyang kita sama. Adam dan Hawa agamanya apa? Islam. Berarti agama kakek moyang? Agama nenek moyang? Islam. Jadi nggak betul ada yang bilang, enggak, Islam agama pendatang. Bukan agama leluhur. Yang dimaksud leluhur yang mana? Ngawur dia saudara. Karena leluhur kita Nabi Adam, leluhur kita Siti Hawa, agama yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Berarti Islam adalah agama asli. Leluhur daripada semua umat manusia. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, karena itulah saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekarang ini karena banyak aliran-aliran sesat yang menawarkan aneka ragam iming-iming, aneka ragam, yaitu kebohongan. Tolong, yuk kita aktifkan diri dalam majelis taklim. Belajar, tuntut ilmu. Sekali lagi, yuk kita beragama dengan ilmu yang manfaat. Sholat harus dengan puasa harus dengan, zakat harus dengan, amar ma'ruf harus dengan, dakwah harus dengan, nahi munkar harus dengan, jihad harus dengan, semua harus dengan ilmu. Nah, jadi insya Allah, kalau kita bekali diri kita dengan ilmu, maka peluang-peluang musuh-musuh Islam untuk menggencet kita, menekan kita, semakin sempit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengerjai orang yang beriman. Artinya Allah nggak bakal berikan peluang kepada mereka untuk mengerjai kita semua. Asalkan kita betul-betul beriman kepada Allah. Jadi tadi apa yang diceritakan oleh Ustaz Slamet Ma'arif itu memang benar dan itu sudah lama terjadi. Bagaimana kelompok-kelompok anti-Islam ini mencoba memberikan sifat-sifat yang begitu jelek terhadap item-item ajaran syariat Islam. Jadi kalau ada ayat yang menyatakan ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin wagluz alaihim, wahai nabi perangilah orang-orang kafir dan orang munafik, kerasilah dengan mereka. Apa mereka bilang? Ini ayat teroris. Nah, nanti kalau ada ayat berbunyi wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yaitu artinya hei umat Islam, orang beriman, persiapkanlah dirimu apa saja yang kau mampu persiapkan, termasuk yaitu kuda-kuda perangmu, yang dengan persiapan tersebut kau akan menggentarkan musuh, baik musuh Allah maupun musuh kamu sekalian. Ini ayat teroris buat ngakut-nakutin musuh. Nah, kemudian kalau baca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, orang-orang yang bersamanya keras kepada orang kafir. Ini ayat intoleransi. Jadi kalau ayat jihad dibilang ayat teroris, ayat-ayat yang menegaskan keimanan dikatakan ayat intoleransi. Nah, kalau dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ini ayat intoleransi. Ini ayat-ayat intoleransi ini. Ini ayat yang menolak daripada pluralisme, enggak menghormati agama lain. Jadi kelihatannya mereka lebih pintar dari Allah, saudara. Kelihatannya mereka lebih pintar dari Allah. Kelihatannya Al-Quran salah semua. Jadi Al-Quran itu firman Allah salah semua. Jadi sepertinya Allah salah memilih kata, Allah salah memilih kalimat, Allah salah berfirman. Jadi yang pintar mereka doang, saudara. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Firman Allah tidak mungkin salah, firman Allah tidak mungkin meleset, Allah tidak mungkin salah dalam memilih ungkapan. Saudara, karena Allah Maha mengetahui, Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha mengetahui
tentang karakter ciptaannya, tentang sifat-sifat daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang paling tahu hukum yang bagaimana yang harus diberikan kepada mereka agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu Al-Qur'an pasti benar, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka itu Allah nyatakan tentang Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." La raiba fihi, kata Allah. Dzalikal kitab. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang bagaimana? La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, karena itu jangan terpengaruh dengan apa-apa yang sedang dilakukan oleh kaum liberal. Dan betul tadi yang dikatakan Ustaz Slamet Ma'arif, pemerintah kita ini memang dikelilingi oleh orang-orang liberal, menjadi kesempatan. Begitu terjadi bom Tamrin, ini lagi nih kejadiannya. Ini gara-gara apa nih? Ini gara-gara diajarkan kekerasan. Coba periksa buku-buku SD. Oh, di buku SD ada cerita jihad. Ini kekerasan. Gara-gara ini ayat ada teroris nih. Hapus, nggak boleh ada. Periksa buku SMP, periksa buku SMA. Saya nggak habis pikir, saudara. Mereka menyalahkan ayat Quran, mereka menyalahkan ajaran Islam, tapi mereka lupa. Setiap hari di televisi bangsa Indonesia diajarkan jadi teroris. Setiap hari di televisi ditampilkan film-film, saudara. Bagaimana film pembunuhan, film penculikan, film perampokan, saudara. Nah, itu kan mengajarkan kekerasan semua. Berapa banyak anak-anak muda kita belajar dari film itu, saudara. Oh, begitu cara nembak, keren juga ya. Nah, akhirnya begitu dia lihat nonton, besoknya dia tiru di Tamrin. Hebat nih nembak begini nih. Loh, yang ngajarin tanya dulu, ustadz yang ngajarin apa TV, saudara? Emang ada ustadz ngajarin, nih nembak polisi begini nih? Nggak ada, saudara. Saya tanya, ada di majelis-majelis taklim ustadz ngajarin begitu? Tapi kalau kita buka TV, film-film barat ngajarin begitu gak? Nembak TV, nembak polisi di jalan, saudara. Lihat dong televisi. Polisi ditembak, pengusaha ditembak, saudara. Kantor pemerintah dibom, saudara. Itu kan film kekerasan. Real, konkret. Jadi kalau pemerintah tidak ingin ada radikalisasi, nggak mau bangsa ini menjadi bangsa yang keras, stop semua film kekerasan. Nggak boleh ada film-film begitu, saudara. Ayat Al-Quran ayat cuma bunyi disalahin. Emang tuh Quran pernah ngajarin ayo tembak polisi di jalanan? Ada ayat bunyi begitu, saudara? Al-Quran yang nggak salah apa-apa disalahin. Ini televisi yang tiap malam, saudara, ngajarin. Begini cara mencuri, begini cara merampok, begini cara menculik, begini cara bunuh pejabat, begini cara yaitu menggunakan sniper, begini cara membom kantor pemerintah, begini cara yaitu meletakkan ranjau, begini cara lemparkan granat, begini cara menghadang pasukan pemerintah yang sedang jalan kalau ingin dibunuh, begini cara mengalihkan perhatian. Saya tanya, di TV lengkap tidak? Nah, apa pemerintah nggak sadar, buta matanya? Al-Quran yang disalahin bukan Al-Quran yang disalahin. Bukan. Tapi televisi mengajarkan bangsa ini dari yang tua sampai yang anak-anak bagaimana hidup dengan kekerasan, saudara. Jadi jangan kaget kalau besok ada anak umur 5 tahun bawa AK-47 di Tamrin, saudara. Jangan kaget. Satu anak nonton, hebat ya jagoannya. Nah, besok bawa granat, saudara. Hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, itu film-film begitu di TV merusak tidak? Merusak tidak? Merusak tidak? Jadi yang mesti disalahkan Al-Quran atau TV? Nah, itu yang ngizinin TV begitu siapa? Ya berarti pemerintah mendidik rakyatnya sendiri untuk menjadi radikal, saudara. Nah, sekarang pornografi di TV, coba kita lihat, saudara. Yang mengajarkan anak-anak kita nih, saudara, ada pemerkosaan di sana, ciuman di jalan, saudara, hidup bebas, free sex, semua kan TV. Yang mengajarkan anak melotot sama orang tua, saudara, kurang ajar sama orang tua, kan yang ngajar TV. Loh, siapa yang ngajarin, saudara? Jangan nyalain agama, jangan nyalain Quran.
itu film-film yang ada di televisi, saudara. Film-film yang ada di televisi. Apakah itu sinetron? Apakah itu telenovela? Apakah itu buatan dalam negeri? Apakah itu buatan luar negeri? Saudara, semua merusak akhlak. Ada film yang mengajarkan bagaimana cara kurang ajar kepada orang tua. Mendelik kepada orang tua. Mukul orang tua. Ngebunuh orang tua, saudara. Akhlak dirusak. Film-film yang mengajarkan free sex. Film-film yang mengajarkan LGBT. Mengajarkan lesbian. Mengajarkan homoseks, saudara. Kenapa di negeri kita sekarang banyak LGBT? Kenapa banyak homoseks, saudara? Ya TV yang ngajarin. Begitu juga kenapa sekarang banyak perampokan, pembunuhan, saudara. Penembakan sembarangan di jalan. Semua akibat TV. Jadi jangan dulu pemerintah mengatakan, ini akibat ceramah yang keras. Lalu bomenyan. Wah, sekarang harus direvisi undang-undang. Ceramah provokatif harus dilarang. Ceramah yang dilarang TV lu diemin, goblok. Kenapa jadi ceramah yang dilarang, saudara? Emang ada kiai-kiai ceramah suruh nembak polisi di Tamrin? Emang ada? Nah, tapi jujur, saudara, di TV ada gak film yang nembak polisi? Ada gak film yang motong polisi? Ada gak film yang bunuh polisi? Tangkep tuh film tuh. Tangkep, saudara. TV-nya tangkep. Produsernya tangkep. Jangan nyalain kiai sama ustad. Ini dia nih, mau nyalain orang, dirinya sendiri dia nggak lihat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi mulai dari free sex, kurang ajar sama orang tua, merampok, membunuh, sampai jadi teroris, lengkap diajarkan di TV. Sampai-sampai maling belajar dari TV. Bagaimana sih cara mecahin kaca mobil? TV yang ngajarin, saudara. Diajarin sama TV, saudara. Bagaimana kalau ada alarmnya supaya alarmnya nggak bunyi? TV ngajarin. Bagaimana caranya masuk ke gedung kalau ada CCTV supaya CCTV-nya itu nggak bisa merekam kita? Diajarin sama televisi. Lengkap, saudara. Oh, caranya begini, kabelnya diginiin. Oh, gambarnya dialihkan begini. Oh, caranya seperti ini. Diajarin. Maling goblok jadi pintar. Ini gara-gara TV. Ada kiai ngajarin maling. Ada kiai ngajarin kurang ajar sama orang tua. Ada kiai ngajarin free sex. Ada kiai ngajarin bagaimana cara nyulik pejabat pemerintah. Ada kiai ngajarin bagaimana cara nembak kepala polisi di jalan. Semua yang ngajarin. Tutup TV-nya. Masya Allah. Ntar kita bikin undang-undang anti televisi. Undang-undang anti televisi. Jadi ada yang nanya, Habib setuju gak undang-undang terorisme direvisi? Saya bilang saya setuju. Bagaimana Habib? Tambahin satu pasal. Pokoknya televisi yang memutar film. Yang mengajarkan orang kurang ajar kepada orang tua. Atau mengajarkan free sex. Apalagi mengajarkan kekerasan. Itu merupakan sumber terorisme. Dan bisa dituntut dengan undang-undang terorisme. Setuju? Setuju? Ente setuju, Jokowi nggak setuju. Ente setuju, DPR-nya nggak setuju, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Ini sengaja saya sampaikan begini supaya kita tahu. Jangan termakan berita. Oh, ini kiai yang salah. Oh, ini radikalisme dari kiai. Enggak. Radikalisme dari TV, saudara. Catat baik-baik. Maka itu kepada seluruh dai-dai FPI di atas mimbar. Ungkap kepada umat. Bahwa sumber kebejatan mulai dari kurang ajar kepada orang tua sampai kehidupan free sex LGBT, saudara, sampai kepada kasus pencurian, pembunuhan, perampokan, peracunan, saudara, dan juga tindak terorisme, menculik pejabat, nembak polisi, bunuh tentara, ngebom kantor pemerintah, saudara, lengkap semua diajarkan di televisi, saudara. Nah, jadi kalau udah begitu, saudara, jangan nyalain ulama dulu, jangan nyalain kiai dulu. Saudara, tutup itu film-film semacam itu dari televisi kita. Mari kita lihat, saudara. Jangan anak-anak kecil kita diajarkan dengan film kekerasan. Pura-puranya apa? Oh, di situ ditulis BO, bimbingan orang tua. Emang jangan ditulis begitu terus anaknya minta, ibu bimbing saya ya. Ibunya ngorok, bapaknya ngorok, anaknya nonton. Betul? Betul? Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi yang merusak bangsa kita, saya mau tanya. Saudara, majelis taklim apa TV? Kiai apa TV? Ustadz apa TV?
Tablik akbar atau TV? Jadi yang bikin terorisme kiai apa TV? Yang bikin marak yaitu kriminalisme. Saya mau tanya, kiai apa TV? Jadi yang mesti dilarang kiai apa TV? Ya atur dong TV-nya sudah. Sudah jelas? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir sini pintar terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan, jamaah. Tidak ada? Tidak ada, berarti lagi-lagi berpikir nih, bener juga TV. Akhirnya pulang ke rumah TV dibanting-bantingin. Akhirnya besok bapak ibunya pada datang, Habib TV di rumah dibanting anak saya. Wah ini Pak Masjid Al-Isra nih aliran sesat nih. Yang belajar sana pulang pada banting TV. Saya nggak nyuruh banting TV, cuman saya menunjukkan bahwa TV saat ini menjadi sumber kerusakan. Walaupun kita tahu TV juga banyak positifnya, cuman untuk menjaga memang nggak mudah. Bagaimana positifnya kita jaga, negatifnya kita hilangkan. Tapi yang paling bagus pemerintah yang hilangkan negatifnya. Jadi larang acara ini nggak boleh, acara ini nggak boleh, acara ini nggak boleh, bolehnya acara ini. Nah, sekarang di TV kita lihat bahwa pembawa acaranya saudara, kalau bencong pada laku. Kalau ngomongnya pakai apa kabar? Laku tuh. Laku. Ustadz Adi Ma'alwi nanya, Beb gimana supaya masuk TV tiap hari? Ya dibencongin aja. Laku. Oh dibencong-bencongin ibu-ibu. Ibu. Laku. Laku kan Uje? Aduh, kacau. Padahal di TV pembawa acara banyak lelaki sengaja dia femininin saudara. Nah ini pengaruh daripada LGBT. Nah ini PR kita semua, kita lawan. Nah, jadi Adi Alwi jangan dibencong-bencongin ya. Masuk TV tetap jadi lelaki. Ujai jangan lupa tuh. Jangan hari ceramah di sini besok ibu. Kacau. Pokoknya Ujai masuk TV semua nonton, lihatin. Begitu berubah, kita sidang di Al-Islah. Udah tampil jadi lelaki, jalankan syariat yang bagus, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tolong sampaikan kemana-mana, yang rekam sampaikan kemana-mana. Sumber kerusakan kita punya negeri, acara TV yang tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, acara yang merusak daripada moral generasi muda kita, saudara. Dari yang tua sampai yang muda. Televisi telah mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, saudara. 1, kurang ajar kepada orang tua. Saudara. 2, tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Saudara. 3, televisi juga yang mengajarkan mereka semua, saudara, untuk melakukan free sex. Hidup dalam pergaulan bebas. Nggak sampai di situ. TV yang mengajarkan, saudara. TV yang mengajarkan anak-anak kita tidak bermoral. Termasuk yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan pencurian, mengajarkan korupsi, yang mengajarkan penipuan, yang mengajarkan penganiayaan, yang mengajarkan pembunuhan terhadap pejabat negara, terhadap polisi, terhadap tentara. Bahkan televisi sering menyajikan film-film bagaimana cara menyerang istana presiden, membom kantor gubernur. Disiarkan di TV, saudara. Walaupun itu namanya film, tapi itu langsung atau tidak langsung, itu merusak, mendidik, mendoktrin anak-anak kita, saudara, untuk bisa berbuat seperti itu. Kalau marah kepada pemerintah, ambil bom, ledakan saja dia punya daripada kantornya. Ini kalau ada ngerekam jangan dipotong nih. Yang dipotong yang barusan doang. Begitu dipotong, tahu-tahu di YouTube, saya lagi nih, kalau marah sama pemerintah, bom saja. Itu doang yang disetel. Nah, kacau udah. Begitu disetel itu kacau tidak? Kacau tidak? Oh di TV langsung dibilang ada majelis Al-Islah lebih gawat dari Gavatar. Makanya kalau ngerekam jangan dipotong-potong. Jangan saudara, bahaya motong-motong rekaman. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik, saya pikir karena sudah tidak ada yang bertanya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita kembalikan kepada Adi Alwi bawa 1 qasidah
sebelum kita nanti baca surat Al-Fatihah.